Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana bangsa Elam membangun sebuah peradaban melalui Persepolis dengan kaisarnya Cyrus Agung dan penerusnya Darius Agung, dan membawa bangsa itu akhirnya menjadi salah satu imperium terkuat di dunia. Sekarang, mari kita lanjutkan kisah peradaban tertua ini, yang mana cikal bakal negara Revolusi Islam Iran berdiri menghadapi hegemoni Amerika dan Israel di masa kini. Kejatuhan dan kebangkitan dari Alexander hingga Sasanid 330 sebelum Masehi hingga 224 Masehi, ketika Dewa Yunani mengguncang tata raja-raja Persia. Tidak ada kejayaan yang abadi dan tidak ada kekuasaan yang tak bisa runtuh, bahkan untuk kekaisaran sebesar Persia, Achaemenid. Maka tibalah saatnya ketika seorang pemuda dari barat berumur tak lebih dari 25 tahun menantang tahta timur yang telah memerintah dunia selama 2 abad. Namanya Alexander. Tapi dunia mengenalnya sebagai Alexander the Great, dan pertanyaannya adalah, apa yang mendorongnya datang jauh dari masa dunia ke jantung Persia? Apakah hanya ambisi atau ada dendam sejarah yang diwariskan dari generasi sebelumnya? Tahun 330 sebelum Masehi, pasukan Macedonia melintasi gurun, lembah, dan gunung hingga tiba di Persepolis. Alexander mengalahkan Darius III, raja terakhir Achaemenid, dan masuk ke kota suci Persia sebagai penakluk. Tapi yang mengejutkan, Alexander tidak langsung menghancurkan kota itu. Ia mengenakan jubah Persia, mempelajari adat istiadat timur, bahkan menikahi wanita bangsawan Iran. Apakah ia mengagumi peradaban Persia, ataukah ia ingin menjadi raja Persia itu sendiri? Apakah ini penaklukan atau asimilasi? Namun semua harapan itu musnah ketika suatu malam yang penuh anggur dan kebanggaan, Alexander membakar Persepolis, kota suci Cyrus Agung, hingga tinggal puing dan debu. Kenapa? Karena mungkin bahkan seorang besar seperti Alexander tak tahan berdiri di bawah bayang-bayang kebesaran Persia. Era tanpa arah, Seleukid dan Ratia. Setelah kematian Alexander yang mendadak di usia 32 tahun, kekaisarannya terpecah belah seperti kaca jatuh ke tanah. Wilayah Persia jatuh ke tangan para jenderal Yunani yang ia tinggalkan, dinasti Seleukid. Tapi, apakah Persia benar-benar tunduk di bawah budaya Yunani? Tentu tidak. Dari timur muncul bangsa Partia, Arsasid, kaum berkuda tangguh yang perlahan merebut kembali tanah-tanah Persia. Mereka bukan penyambung kejayaan Achaemenid, tapi pengingat bahwa semangat Persia tak pernah padam. Mereka mengusir pengaruh Yunani dan menanam kembali benih identitas Persia. Tapi suatu pertanyaan besar tetap tersisa. Kapan Persia akan bangkit, bukan hanya sebagai wilayah, tapi sebagai peradaban penuh martabat kembali? Datangnya dinasti Sasanid, api yang dibangkitkan kembali. Jawabannya datang pada abad ketiga Masehi. Seorang bangsawan kecil bernama Ardashir I dari provinsi Fars. Mereka mengusir pengaruh Yunani dan menanam kembali benih identitas Persia. Tapi satu pertanyaan besar tetap tersisa. Kapan Persia akan bangkit, bukan hanya sebagai wilayah, tapi sebagai peradaban penuh martabat kembali? Jawabannya datang pada abad ketiga Masehi. Seorang bangsawan kecil bernama Ardashir I di provinsi Fars memberontak melawan Raja Partia dan memproklamasikan dirinya sebagai raja dari dinasti baru, Sasanid. Apakah ini hanya perubahan dinasti? Tidak, ini adalah kebangkitan spiritual dan kultural. Dinasti Sasanid membangun kembali kejayaan Persia dengan referensi langsung dari Achaemenid. Mereka menghidupkan kembali agama Zoroastrianisme sebagai pondasi negara. Mereka membangun seni, hukum, astronomi, dan filsafat. Dan kini, Roma lah yang gentar menghadapi Persia. Dua kekaisaran besar dunia, Sasanid di timur dan Romawi di barat,
berdiri berhadap-hadapan seperti siang dan malam, dua kutub peradaban yang saling menantang. Kebangkitan dari abu. Maka jika kamu bertanya apakah mungkin peradaban yang hancur bangkit kembali, maka Persia menjawab, iya. Dibakar oleh Alexander, digerogoti oleh bangsa asing, tapi api di dada mereka tidak padam. Ia hanya tersembunyi, menunggu untuk ditiup kembali menjadi nyala peradaban. Dan kelak dari rahim dinasti Sasanid, Persia akan kembali menjadi pusat dunia, sampai akhirnya datanglah kekuatan baru dari Arab yang membawa wahyu dari langit. Apakah menurutmu Persia bangkit karena kekuatan militer atau karena jiwa budaya dan agamanya? Tulis di kolom komentar. Dan jangan kemana-mana, karena di episode berikutnya kita akan masuk ke masa Islam ketika Persia tidak lagi memimpin lewat pedang, tapi lewat pena, ilmu, dan cahaya peradaban baru, Islam. Transisi reflektif dari api ke cahaya saat matahari Persia terbenam, fajar Islam menyingsing. Pernahkah kamu menyaksikan sebuah cahaya yang sangat terang, perlahan meredup, bukan karena padam, tapi karena akan digantikan oleh cahaya lain? Itulah yang terjadi pada Persia ketika api Zoroaster mulai kehilangan nyalanya dan suara takbir pertama menggema dari arah barat daya. Kejatuhan bukan akhir. Tahun 651 Masehi, Kekaisaran Sasanid, salah satu kekuatan terbesar di dunia, runtuh di tangan pasukan kecil dari padang pasir Arabia. Pasukan itu bukan bangsa besar, bukan pula kekuatan kekaisaran, mereka hanyalah pengikut setia seorang nabi yang membawa risalah bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Maka bagaimana bisa Persia yang begitu megah, begitu kuno, begitu mapan, bisa runtuh oleh kekuatan yang baru saja lahir? Apakah ini akhir dari Persia? Tidak, justru inilah babak baru saat Persia tidak lagi berdiri di atas kekuatan raja-raja, tapi menjadi bagian dari kekuatan wahyu. Renungan sejarah tubrukan dua dunia. Bayangkan benturan itu. Di satu sisi, para raja Persia berpakaian megah menduduki tahta yang diturunkan secara dinasti, memerintah atas nama Ahura Mazda dengan ritual api yang sudah berlangsung ribuan tahun. Di sisi lain, para khalifah berpakaian sederhana, berjalan kaki ke masjid, menyampaikan pesan Nabi dan memimpin bukan sebagai raja, tapi sebagai pelayan umat. Apakah Persia melawan? Ya, tapi waktu berkata lain. Islam bukan hanya datang membawa pedang, tapi juga harapan, keadilan, dan kemerdekaan. Maka saat api kuil-kuil terakhir dipadamkan, tidak semua bangsa Persia berduka. Banyak di antara mereka yang justru melihat fajar baru menyingsing di ufuk timur. Persia tidak hilang, ia berubah. Persia tidak pernah hilang, ia hanya bertransformasi. Dari pemujaan kepada api yang abadi menuju pemahaman bahwa cahaya sejati adalah cahaya ilmu dan iman. Maka jangan heran bila dalam beberapa abad setelahnya, ulama, ilmuwan, penyair, dan filosof terbesar di dunia Islam akan datang bukan dari Mekah atau Madinah, tapi dari wilayah Persia. Karena jiwa Persia telah menemukan rumah baru, bukan dalam istana, tapi dalam ilmu, bukan dalam darah bangsawan, tapi dalam tinta para ulama. Pernahkah kamu membayangkan bahwa kekalahan justru bisa menjadi awal dari kejayaan yang lebih tinggi? Di segmen berikutnya, kita akan menyaksikan sendiri bagaimana Persia justru bangkit lebih tinggi di bawah panji Islam dan memberi warna yang tak akan pernah bisa dihapus dalam sejarah dunia Muslim. Zaman Islam awal, ketika Persia menulis ulang peradaban dengan tinta para ulama. Setelah istana-istana Persia dibakar, setelah raja-raja mereka kehilangan tahta, setelah api suci Zoroaster padam dalam senyap, apakah ini akhir dari Persia? Tidak, justru inilah awal dari babak baru saat bangsa Persia beralih dari pedang ke pena, dari tahta emas ke meja belajar, dan dari keagungan dunia ke kejayaan ilmu. Konversi yang bukan dipaksakan.
Banyak yang mengira bahwa Persia dipaksa memeluk Islam, tapi kenyataannya lebih dalam. Bangsa Persia bukan hanya menerima Islam, mereka menerjemahkannya, menafsirkannya, menghidupkannya. Mengapa bangsa yang begitu bangga pada warisan Zoroaster justru menjadi pilar utama peradaban Islam? Karena mereka melihat kemuliaan dalam ilmu, dan dalam Islam mereka menemukan rumah baru bagi semangat keilmuan mereka yang telah lama hidup. Maka ketika Al-Quran berkata, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Persia menjawab, tidak, dan kami akan membuktikan itu. Kelahiran ulama dan ilmuwan besar. Dalam kurun hanya 1 abad setelah penaklukan Islam, Persia telah melahirkan nama-nama yang akan mengubah wajah dunia Islam, bahkan dunia manusia. Imam Al-Ghazali, filsuf, sufi, dan pembela ortodoksi Islam. Imam Bukhari, penyusun hadis paling terpercaya. Ibnu Sina atau Avicenna, ahli kedokteran dan filsafat. Al-Khawarizmi, bapak aljabar dan algoritma. Al-Farabi, Rumi, Omar Khayyam. Siapakah mereka? Mereka bukan keturunan Arab, mereka adalah anak-anak Persia. Tapi mereka tidak membela kebangsaan, mereka membela akal dan iman dan mempersembahkannya kepada seluruh dunia Islam. Ketika bahasa Persia kembali bersuara. Lalu, apakah budaya Persia hilang di telan Arab? Tidak. Bahasa Persia bangkit kembali kini sebagai bahasa Islam, bukan untuk melawan Arab, tapi untuk menyempurnakannya. Lahir sastra yang luar biasa, Shahnameh karya Fardowsi yang membangkitkan jiwa Persia dalam napas tauhid. Rumi menulis syair cinta ilahi yang mengalir ke seluruh dunia. Sa'di, Hafiz, Khayyam semua bicara tentang Islam dengan bahasa kalbu. Maka inilah keajaiban sejati, ketika Persia dan Islam bersatu, lahirlah peradaban yang tertandingi oleh Barat maupun Timur. Cahaya yang berasal dari kegelapan. Persia memang kehilangan mahkota dan pedang, tapi mereka menemukan tinta dan cahaya. Mereka tidak lagi menguasai dunia dari atas tahta, tapi dari balik meja belajar, dari lisan para guru, dari tinta para ilmuwan, dan dari jiwa yang mencintai kebenaran. Maka bila hari ini kamu menggunakan matematika, mengobati penyakit, memahami filsafat, membaca hadis, ingatlah jejak Persia ada di sana. Sebuah bangsa yang membuktikan bahwa peradaban sejati bukan diukur dari luas wilayah, tapi dari luasnya manfaat. Apa warisan terbesar Persia bagi dunia Islam menurutmu? Tulis di kolom komentar. Dan jika kamu ingin tahu bagaimana Persia terus menjadi poros pemikiran Islam, bahkan saat dunia mulai terpecah oleh mazhab dan politik, nantikan episode berikutnya.